Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi hari ini saya hendak membahas mengenai algoritma simplex dalam notasi matriks. Jadi setelah kalian belajar langkah-langkah yang dilakukan ketika kita menghadapi pemrograman linear dengan lebih dari 2 variabel adalah dengan menerapkan konsep algoritma simplex, di mana kalian di sana harus mencari bentuk kanonik untuk menentukan solusi, ya, BV, NBV. Kemudian ditentukan apakah sudah optimal atau belum. Jika belum, melakukan operasi baris untuk mendapatkan solusi yang baru, yang lebih baik, BV, NBV yang baru, dengan Z yang lebih baik. Z yang lebih besar jika kasusnya max, Z yang lebih kecil jika kasusnya minimax. Nah, bedanya nanti di sini, ya, ketika kita menggunakan notasi matriks, nanti kita tidak perlu melakukan iterasi per iterasi. Ya, jadi operasi baris yang kalian lakukan di setiap tahapan itu bisa jadi kita skip, ya, kita lewati langsung dengan perkalian matriks kita dapat memperoleh solusi pada tahapan tertentu. Jadi solusinya bisa jadi solusi di tahap yang memang sudah optimal ataupun tahapan yang masih suboptimal. Ya, jadi kemarin kalian punya algoritma simplex, ya. Kemudian hari ini saya menunjukkan bahwa apa yang kalian kerjakan sebelumnya itu bisa disajikan dalam notasi matriks. Jadi yang bentuk standar seperti ini, yang sudah dalam bentuk persamaan, itu bisa dinyatakan dalam pemrograman linear yang lebih ringkas dalam notasi matriks, maximize Z atau minimize Z sama dengan CX, dengan fungsi kendala yang dinyatakan dalam perkalian matriks vektor di ruas kiri AX sama dengan B vektor di ruas kanan, di mana seluruh X harus lebih besar sama dengan 0. Di sini A itu berisi koefisien-koefisien ini, ya, biasanya disebut sebagai koefisien teknologi. Kemudian variabel X-nya ini dijadikan 1, jadi vektor, di sini vektor X, ruas kanan B, B1 sampai BM. Lihat bedanya, kalau ini dimensinya 1 sampai N, kalau ini 1 sampai M. Kemudian vektor profit atau biaya dinyatakan dalam vektor baris C1 sampai Cn, ya, C1, C2 dan seterusnya sampai Cn. Nah, nanti notasi matriks ini melibatkan, ya, perhitungan, ya, hanya operasi matriks, ya, dan vektor yang membawamu ke suatu tahapan tanpa proses iterasi. Jadi kalau yang sebelumnya simplex itu yang kalian kenal operasi baris, iterasi namanya, dapat tablo 0 menjadi tablo 1. Tablo 1 iterasi lagi dapat tablo 2 dan seterusnya. Nah, sekarang bisa saja kamu punya tablo 0 tiba-tiba berakhir di tablo 2 tanpa harus melewati tablo 1 dulu. Tablo 0 tiba-tiba bisa langsung ke tablo 5 misalkan, sampai harus 5 kali iterasi. Tanpa harus iterasi, jadi lewat beberapa tahapan dilewati. Cuman di situ nanti tahapan yang kita tuju itu juga tergantung dari apa yang diasumsikan. Jadi infonya adalah yang pertama di pemrograman atau model yang di tahap awal yang dalam bentuk itu tadi, standar itu tadi. Kemudian ada informasi mengenai himpunan BV dan NBV yang terbentuk pada tahapan yang diinginkan. Tadi yang saya ngomong, kamu punya LP awal, tiba-tiba kamu seolah-olah kamu itu disuruh langsung mendapatkan solusi pada tahap tablo ketiga. Berarti iterasi 1, iterasi 2 dilewati, tiba-tiba dapat tablo 3. Tablo 3-nya itu diberi info mengenai solusi pada tablo 3 berupa BV. Ya, nanti seperti itu. Mengenai tablo 3 sendiri itu optimal atau belum, itu juga masih jadi pertanyaan nanti yang bisa kita cek. Kalau sudah optimal ya sudah, berarti itu yang terakhir. Kalau belum, masih butuh iterasi sekali lagi. Cuma nanti yang saya contohkan, ini nanti langsung yang optimal dulu, ya. Oke, sekarang misalkan kasus Dakota. Ini kan tablo awal, tablo terakhirnya seperti ini, ya. Kalau tadi tablo awal itu adalah masalah standar awal yang sudah dijadikan bentuk standar. Yang saya maksud informasi di tablo tertentu, ini contoh saya, contoh Dakota.
tablo 2 ini kita tahu sebelumnya, sudah kita kerjakan memang. Kalau tablo 2 ini adalah tablo yang sudah menghasilkan solusi Z paling besar. Komposisi solusinya adalah X1 sama dengan 2, X2-nya 0, X3-nya 8, S1 24, S2 dan S3 0 semua. Dan Z280 ini yang maksimum. Nah, di situ informasi himpunan BV-nya dapat dilihat di sini bahwa BV terdiri dari S1, X3 dan X1, ya kan? Kemudian NBV adalah X2, S2 dan S3. Oke. Notasinya itu bisa, ini kan dalam bentuk tablo. Notasi dalam bentuk persamaan bisa saya tunjukkan. Ini kan Z sini 5X2 0, 0, 0 berarti nggak ada X3, nggak ada S1, langsung ada 10. 10 S2, 10 S3 sama dengan 280. Baris 1 langsung mulai X2. Jadi di sini min 2X2 plus S1 plus 2 S2 min 8 S3 sama dengan 24 dan seterusnya. Jadi ini notasi tablo tahap 2 yang kebetulan sudah optimal dengan BV yang bentuknya seperti ini. Jadi infonya biasanya begini saja. Ini kita punya mewah seperti ini ya karena sudah kita kerjakan. Nah, nanti dengan konsep notasi matriks ini nggak ada. Ya pasti ini juga nggak bisa kita ungkap kalau ini tidak diketahui. Yang kamu ketahui hanya ini nantinya. Ya, masalah awal dan BV-NBV di suatu tahapan. Di contoh saya tentang Dakota, seolah-olah di sini infonya BV-NBV di tabel 2 yang memang sudah kalian ketahui itu sudah optimal. Oke, saya mulai dari bentuk standar yang tadi, ya. Tadi kan bentuk umum. Sekarang saya masuk ke miliknya Dakota, di mana saya sudah langsung bisa spesifik menyatakan matriks koefisien teknologinya A itu isinya 842, 62 1 setengah, 1 1 setengah setengah, 1 0 0, 1 0 0, 0 1 0, 0 1 0, 0 0 1, gitu ya. Kemudian variabel X-nya ada 6, tidak semuanya X, yang 3 terakhir ini slack, tapi tetap ditulis di situ. Kemudian ruas kanan isinya 48, 28, C, koefisien cost-nya, profit ya kalau di sini, 60, 30, 20, 0, 0, 0, ya dituliskan di sini. Kalau mau ditulis dalam notasi matriks yang gini. Oke, itu yang masih notasi matriks dalam bentuk standar yang belum dimodifikasi, yang standar. Nah, dengan konsep ini nanti kita berusaha memisahkan matriks vektor yang tadi bentuknya umum itu berusaha dipisahkan sesuai informasi mengenai BV dan NBV pada tahapan yang diminta. Jadi kamu tadi diberi informasi, ada tahapan tertentu yang BV-nya berbunyi S1, X3, X1. NBV-nya X2, S2, S3. Di sini maksudnya BV di baris 1, S1, di baris 2, X3, di baris 3, X1. NBV terserah sebetulnya urutannya, tapi di sini kita pertahankan urutannya seperti ini. Ya, yang kebetulan karena kamu sudah ngerjakan, ini BV NBV yang ini adalah BV NBV pada kasus tabel 2 yang sudah optimal. Nantinya belum tentu ya. Jadi pokoknya tiba-tiba aja kamu dikasih tahu ini BV NBV pada suatu tahap. Cari solusi di tahap ini gitu. Konsep notasi matriks tujuannya seperti itu. Ya. Nah, apa peran dari BV NBV ini untuk membantu kita memisahkan? Jadi vektor yang tadi X isinya X1 sampai S3, X1, X2, X3, S1, S2, S3 harus dipisah sesuai himpunannya. Jadi yang dinamakan XBV ini isinya adalah vektor variabel yang masuk sebagai anggota BV. S1, S3 beda loh ya, ini himpunan, ini vektor. Ya, di sini vektor S1, X3, X1. XNBV ya, sama, dia adalah vektor variabel yang isinya sesuai elemen himpunan NBV. X2, S2, S3. Seperti itu. Kemudian, komponen biaya C. Yang tadi isinya
60, 30, 20, 0, 0, itu sudah saya rincikan di sini ya. Yang 60 itu miliknya X1, jadi namanya C1. Miliknya X2 namanya C2. Miliknya X3 namanya C3. Miliknya S1 CS1, miliknya S2 CS2, miliknya S3 CS3. Kita buat seperti itu, ya. Ini juga harus dipisah. Jadi CBV itu adalah ya elemen profit yang masuk sebagai BV. Jadi BV-nya S1, X3, X1. Makanya di sini yang saya ambil profitnya S1, profitnya X3, dan profitnya X1. Yang isinya baca dari sini. Miliknya S1 kan yang ini 0. Miliknya X3 20, miliknya X1 60. Jadi angka ini berasal dari situ. 0, 20, 60. Urutannya berubah deh, nggak seperti semula, sudah menyesuaikan dengan posisi yang ada di BV di sini. Kalau S1 disebut dahulu, berarti di sini CS1 dulukan. Kedua X3 di sini C3. Terakhir X1 di sini C1. Tinggal nyari mana elemen yang bersesuaian. Sama, NBV juga begitu. Kalau tadi kamu bilangnya X2, berarti di sini C2 dulu. S2, CS2, S3, CS3. Yang isinya 30, 0, dan 0. Ya, jadi kita sudah memisahkan XBV, XNBV, C menjadi CBV, CNBV. Nah, sekarang setelah memisahkan X dan C-nya, sekarang kita masuk ke matriks koefisien teknologi yang juga harus dipisahkan. Cuma lihat di sini cara saya menyajikan koefisien teknologi, ya tadi sudah saya tunjukkan di depan isinya ini, isinya seperti ini. Tapi di sebelah kiri ini saya rinci, saya tuliskan satu persatu bahwa yang berhubungan dengan miliknya koefisiennya X1 itu 842, saya nyatakan dalam vektor A1. 621 saya nyatakan dalam vektor A2. Ini vektor A3 koefisiennya X3. Vektor A S1 koefisiennya S1. Vektor A S2 koefisiennya S2, yang terakhir milik S3 dinyatakan dengan A S3. Nanti A ini juga akan dipisah. Tapi karena bentuknya matriks, pemisahannya nanti juga matriks. Ya, matriks, submatriks dari A yang nanti juga akan terdiri dari 3 baris. Hanya saja kolomnya sesuai dengan variabel ini. Jadi matriks yang pertama nanti hanya akan menggunakan koefisien miliknya S1, berarti AS1, koefisien miliknya X3, A3, koefisien miliknya X1, A1. Yang dapat saya tulis seperti ini. Jadi dapat saya tuliskan matriks, submatriks, koefisien S1, AS1, ini 100, koefisien X3 namanya A3, 1, 2, 3 yang ini ya, isinya 1, 1,5, setengah. Koefisien miliknya X1 ada di depan, tapi sekarang posisinya di kolom terakhir justru. Nah, submatriks ini nanti saya namakan sebagai B. Sisanya bagaimana? Nanti diletakkan di submatriks berikutnya yang diberi nama R. Isinya, sisa dari matriks A yang belum terwadahi di B, tapi urutan nulisnya harus sesuai yang dinyatakan di NBV. Kalau kamu bilang NBV di sini X2 dulu, berarti naruhnya di N ini ya A2 terlebih dahulu. S2 taruh di kolom kedua. AS3 taruh di kolom paling akhir. Jadi ini isinya tadi seperti saya bilang AS1, A1, A3, A1, ini tebal semua ya vektor. Yang ini A2, AS2, AS3. Oke, jadi matriks teknologi juga dipisah menjadi dua. Menjadi B dan N sesuai anggota BV dan NBV. Oke, udah ada semua ya. X dipisah, C dipisah, koefisien teknologi dipisah menjadi B dan N. Yang tidak kita apa-apakan hanya yang ruas kanan, yang B kecil. Jadi ini B kecil ini aman ya, tetap nggak ada perubahan.
Nah, sekarang saya mencoba mengatur ulang, ya, melakukan pengaturan ulang terhadap bentuk standar dari LP Dakota ini. Ini ya, yang kita taruh di sini adalah bentuk yang asli tadi. Sekarang saya mau meletakkan susunannya, ya, dirubah, kolomnya dipindah-pindah agar yang muncul dahulu di depan itu kolomnya S1, baru kolom X3, baru kolom X1. Kira-kira seperti itu. Mulai dari Z sampai dengan baris 1, 2, 3. Semuanya. Jadi susunannya dirubah. Coba ya. Misalkan di Z. Susunannya dirubah berarti yang muncul di depan harus S1. Jadi saya tulis begini. 0 S1 plus X3, di situ ada 20 X3 plus X1 60 X1 baru BV sekarang. Sorry, NBV. NBV 30 X2 plus S2 0 S3 0. Kemudian baris 1 sama susunannya seperti tadi. Nah, kebetulan di baris 1 ada S1 plus X3, X3, 1 juga, X3, X1 8, X2-nya 6, S2 tidak ada, S3 juga tidak ada, ini 3 ya, sama dengan 48. Baris 2 sama, dulukan yang S1, sayangnya S1-nya nggak ada, 0 ya, langsung saya ke X3-nya, X3-nya 1,5. X1-nya 4, X2-nya 2, S2 nah ada, S2 1, S3 juga 0. Sama dengan 20. Yang baris terakhir 2X1 juga nggak ada, S1 juga nggak ada, 0. Langsung kalau mau dilengkapi ya bolehlah, ini saya tulis begini ya, 0 S1 plus X3 setengah, X1-nya 2, X2-nya 1 setengah, S2 tidak ada, S3 ada, sama dengan 8. Oke, nah nanti bisa kamu lihat yang ini miliknya BV nanti, sedangkan yang belakang ini miliknya NBV. Yang kalau kamu sudah pisahkan tadi vektornya, ada vektor BV sendiri, S1, X3, X1, S1, X3, X1, koefisien-koefisien ini nanti jadi koefisien B. Yang di belakang juga gitu. Kalau kamu ketemu vektor yang tadi kita nyatakan vektor NBV, X2, S2, S3, maka koefisien-koefisiennya nanti adalah koefisien yang ada di N. Oke, selengkapnya ada di sini. Coba kalian lihat. Ya, yang sudah saya atur ulang tadi. Ini miliknya BV, ini miliknya NBV. Coba kalian lepas. X BV-nya tadi sudah saya nyatakan sebagai S1, X3, X1, fokus yang kotak depan, yang baris ini, jangan lihat baris 0 nanti dulu. Vektornya sudah saya taruh, vektor variabelnya sudah saya taruh, matriksnya berisi untuk S1, 1, X3-nya 1, X1-nya 8. Oke, kemudian yang ini 0, 1 setengah, 4, 0, 0,5, maaf, yang ini 0-nya kurang ke depan, 0, 0,5, 2. Ini adalah matriks B, ini vektor XBV. Cerita yang sama untuk yang di belakang. Yang di belakang ini nanti ini berisi X2, S2, S3, yang kalau kamu tuliskan vektornya ini ke bawah 6, 2, 1 setengah, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Lihat ya, ini kan isinya 6, terus nggak ada, 0, 0. 2, 1, 0.
1/2, 0, 1. Ya, yang ini N, yang ini X, N, B, V. Nah, pemisahan secara lengkap ada di sini. Bahkan ini juga sudah melibatkan pemisahan pada baris 0 yang tadi saya masih fokus ke baris kendala ya. Baris kendala yang ini ya, yang ini tadi sudah saya nyatakan sebagai sebenarnya ini sebagai B, ini XBV. Yang ini N, ini XNBV. Ini B kecil nanti. Nah, sekarang yang ini malah sudah lengkap dengan baris nolnya ya. Bisa diamati di baris 0 ini ada sama konsepnya, saya memanfaatkan XBV saja ya, yang pertama ini dengan koefisien 0, 20, 60 plus yang kedua 30, 00 yang saya pakai koefisien NBV ya. Jadi secara lengkapnya notasi yang bentuk standar yang tadinya saya pakai aslinya, kemudian saya rubah susunannya sesuai urutan, yang depan ini urutannya BV, yang belakang urutannya NBV. Ternyata secara matriks bisa dinotasikan sesuai yang sudah kita definisikan di awal tadi. Jadi bisa pakai, kalau ini tadi namanya CBV, ini namanya CNBV. Ya, jadi seperti itu. Oke, akhirnya ini semua dengan notasi matriks kita bunyikan seperti ini. Di yang atas fungsi objektif bernama CBV kali XBV, ini CNBV kali XNBV. Di hasilnya kan skalar, jadi yang dipakai adalah perkalian vektor baris kali vektor kolom. Kalau yang ini hasilnya masih, kalau yang kendala hasilnya masih berupa matriks, jadi nggak masalah ya. Sedangkan yang bawah ini B, ini N. Akhirnya seperti ini hasilnya ya. Pemisahan yang tadinya max Z dalam bentuk Gx, semuanya matriks vektor, subject to kendala AX kurang dari B, setara dengan pemisahannya di sini ya. Nah, di situ bisa kamu lihat. Kalau kamu belum tahu informasi tentang BV-nya yang mana, NBV-nya yang mana, tidak bisa ini kamu lakukan. Walaupun ini semua masih setara dengan bentuk standar yang tadi. Ya, jadi bentuk standar yang tadi adalah starting point-mu. Tapi untuk merubah menjadi seperti ini harus tahu BV NBV yang dituju itu bentuknya seperti apa. Anggotanya siapa saja. Nah, itu. Ya, kalau nggak ada info tentang itu nggak bisa. Konsep matriks ini, notasi matriks ini kita terapkan. Ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin mencoba menunjukkan bagaimana sih penggunaan notasi matriks yang tadi jika diterapkan pada tablo optimal. Ya, tadi notasinya kan sudah jelas. Hasil yang tadi itu berlaku umum ya untuk semua kasus. Ya, kuncinya ada pada informasi mengenai BV dan NBV di tahap yang dituju. Nah, sekarang contohnya di kasus Dakota. Tadi infonya sudah tahu ada tahapan optimal yang BV-nya seperti ini, ya, yang BV-nya seperti ini. Ini tahap optimal yang BV-nya seperti ini. Tadi saya sudah punya juga, ya, notasi tablo optimalnya tadi kalau dibuat dalam bentuk persamaan kan seperti ini ya tadi ya, yang jadi lepas dari tablo optimal. Nah, sekarang ini juga saya mau lakukan hal yang sama seperti tadi. Susunannya mau coba saya rubah sesuai BV NBV. Jadi nulisnya nggak seperti ini. Urutan penulisannya akan saya awali dengan kolom S1 dulu, kolom S3, kolom X1, baru yang NBV. Ya. Seperti tadi, sama persis. Hanya saja di sini kita awal dari Z karena memang dia sudah ada di situ. Kemudian S1 tidak ada, saya tulis 0 S1, langsung X3. X3 juga tidak ada, tulis 0 X3. X1 nggak ada, tulis 0 X1 plus yang NBV ada 5 X2 plus S2 10 S2 plus 10 S3 sama dengan 208 ya. Yang baris pertama S1 ada 1 di situ, S1 saya tulis 1 kali S1 plus X3 tidak ada, X1 juga tidak ada, plus X2 nya, sorry ini min ya, min 2 X2 plus
2S2 min 8S3 sama dengan 20. Baris berikutnya, S1 juga tidak ada, X3 ada 1, X1 tidak ada, X2 ada minus juga, S2 ada plus 2, min 4S3 sama dengan 8. Yang bawah, paling bawah, tidak ada S1, X3 juga tidak ada, X1 ada 1, S2 setengah, min X2, oh salah ya, ini X2 berarti 1, plus 1,25 X2, S2 nya ada min setengah S2, baris terakhir, kolom terakhir 1,5 S3 sama dengan sama. Jadi ini kelompok yang sampai sini, ini adalah kelompok BV, yang belakang adalah kelompok NBV. Ya, selengkapnya seperti ini. Ya, ini kalau dilengkapi ya ini 00, ya ini 00, tapi saya nggak tuliskan 00-nya. Untuk baris yang letaknya di baris 1, 2, 3, yang baris 0 saya nggak tuliskan di situ. Nggak masalah, karena belum terlalu signifikan perannya. Nah, sekarang ini kan berarti ya, saya ingin menunjukkan sifat istimewa di BV yang ada di sini. Ya, tadi sama seperti yang tadi di bagian ini. Ya, kalau saya membentuk vektor BV XBV S1, X3, X1, maka hasil yang ada di situ yang saya beri kotak merah itu, koefisiennya bisa saya tuliskan di sini 1, ya 1, kanannya 0, kanannya lagi 0. Yang baris 2, 0, 1, 0, miliknya X3, baris 3, 0, 0, 1. Berarti ini apa namanya? Ya, vektor XBV itu dikalikan dengan identitas. Ya, jadi vektor XBV berhubungan dengan matriks identitas yang di dalam konsepnya kita simplex itu bentuk kanonik. Oke. Jadi tujuan dari operasi matriks nantinya adalah merubah, tujuan akhirnya adalah merubah yang menjadi BV supaya mempunyai bentuk kanonik atau XBV dikalikan dengan matriks identitas. Jadi awalnya ada sesuatu, akhirnya menjadi identitas. Awalnya B, jadi di matriks awal tadi, masalah awal tadi kan punya B XBV plus N XNBV. Di awal tadi kan gitu ya, kendala. Di sini, di kasus tahapan ini, yang kita tahu ini tahapan optimal, dengan BV yang seperti ini, optimal. Ya. Yang tadi kasus yang bukan optimal gimana? Nanti dulu. Jadi di sini kebetulan BV-nya sudah optimal. Cirinya adalah, dan kalau ciri ini selalu sama. Ya, pokoknya di suatu tahapan tertentu yang jadi BV itu harus berada dalam bentuk kanonik. Berarti kamu perlu perubahan. Bagaimana yang awalnya seperti ini, nanti di sini berubah menjadi I kali XBV. Oke? Yang belakang nanti mengikuti. Kan konsepnya sama seperti yang sebelumnya, operasi baris. Jadi kalau di depan ada perubahan, nanti yang kanannya juga di suku ini ada perubahan, suku belakangnya juga ada perubahan mengikuti. Ya, jadi bagaimana merubah bentuk awal yang seperti ini menjadi bentuk tertentu, tahapan tertentu yang isinya I identitas kanonik kali BV. Oke, NBV-nya nanti mengikuti. Koefisien bagi BV harus berupa identitas atau bentuk kanonik. Itu tujuan kita. Oke.
sekarang saya menyajikan notasi matriks bentuk standar yang tadi, ya. Ini bentuk umum ini. Ini bentuk standar secara umum bisa dipisahkan seperti ini. Tidak harus miliknya Dakota ini berlaku secara umum. Yang penting infonya ada, BV-nya apa saja, NBV-nya apa saja. Kamu bisa pada kasus manapun bisa merubah bentuk standar yang asli menjadi bentuk yang sudah dipisahkan sesuai BV-NBV pada tahapan yang dituju. Nanti struktur inilah yang akan kita pakai untuk mencari cara atau menjelaskan cara bagaimana merubah yang ini ya menjadi bentuk pada tahapan yang kita mau. Di tahapan yang kita tuju, XBV harus punya pengali dalam bentuk identitas atau dalam bentuk kanonik. Nah, sekarang kita fokus untuk baris kendala terlebih dahulu. Jadi keywordnya adalah baris kendala yang bunyinya seperti itu, B kali XBV pada bentuk awal, akhirnya harus berupa matriks identitas, ya. Di sini di depannya BV harus XBV harus berupa I. Caranya gimana menghilangkan B? Ya, dengan mengalihkan dengan inverse-nya toh. Jadi kalau kamu punya matriks di suatu persamaan matriks ingin berubah menjadi sama seperti konsep kalau di aljabar itu loh. Kalau kamu mempunyai persamaan yang berbunyi 2x sama dengan 4 untuk dapat x sama dengan berapa? 4 bagi 2. Gitu ya. Nah, di sini abaikan yang belakang ya. Saya fokus ke bx-nya saja. Kamu punya bx bv sama dengan sesuatu. Nah, kamu ingin ketemu XBV-nya saja sama dengan berapa. Nah, kalau yang bukan matriks dibagi 4 bagi 2. Kalau matriks nggak bisa dibagi, misalnya dikalikan inverse dari depan. Ya, jadi seperti itu. Oke, konsepnya penghilangan B supaya jadi identitas dengan cara mengalihkan dengan beta inverse dari kiri, ya, dari depan. Dan itu dilakukan serempak di seluruh suku ruas kiri maupun ruas kanan, ya. Ini di ruas kiri hasilnya seperti yang kita inginkan untuk yang suku pertama. Yang suku kedua dia mengikuti. Ini ruas kanan juga mengikuti. Oke, yang ini nanti jadi I. Yang ini terpaksa saya nggak tahu namanya, gini aja, ya. B inverse B. Yang ini beres, sudah sesuai dengan tujuan kita. Nanti justru kita akan fokus pada yang ini dan yang kanan. Yang kanan nanti jadi informasi mengenai solusi ruas kanan, ya, nilai di ruas kanan di tahapan itu. Yang ini nanti jadi informasi mengenai koefisien variabel yang bukan BV di tahapan ini. Oke, ini selengkapnya, ya. Jadi selengkapnya seperti ini. Oke, saya nanti ingat seperti yang saya bilang untuk BV beres sudah. Kamu nanti fokus ke sini, B inverse N dan B inverse B. Oke, B punya Dakota tadi. B ini contohnya balik ke Dakota supaya lebih mudah menggambarkannya, ya. Jadi B isinya 100, 11 setengah 842 yang sudah saya bantu untuk mencari inverse. Inverse bisa kalau yang 2 kali 2 aja langsung ya. Yang 3 kali 3 ini bisa dengan bantuan Excel atau software matematik yang lain. B inverse-nya sudah saya dapatkan. Kemudian sesuai info yang tadi N-nya ini. Ya, N-nya adalah matriks ini. XBV S1, X3, S1, XNBV ini B-nya 4828. Ya. Ini tadi hasil pada tablo yang kita tuju atau tablo optimal sesuai infonya Dakota tadi. Ini tablo optimal yang BV-nya seperti ini. Ya. Di tablo itu, di tahapan itu, ya, kalau mau saya tuliskan berdasarkan notasi matriks, tadi sudah saya contohkan kan, sudah saya coba yang misah-misah tadi. Ini kan sebenarnya hasilnya, ya. Nah,
pemisahannya ada tablo optimal akan menghasilkan bentuk seperti ini. Jadi ini kolom S1, X3, X1 yang tadi bentuk kanonik tadi yang dari contoh saya memisahkan. Yang ini ya tadi sudah langsung ada angkanya. Nah sekarang angka-angka itu masih harus dicari dari hasil perkalian B inverse dan N. Yang kanan dicari dari perkalian B inverse dan B kecil. Saya fokus dulu ke sini yang B inverse N. Ingat tadi N isinya kan kolom ya, kolom A miliknya X2, A2, kolom miliknya S2, kolom miliknya X3. Jadi ini bisa saya kasih nama A2, vektor A2, ini vektor AS2, ini vektor AS3. Bisa saya beri nama seperti itu, karena itu N. Oke. Ini adalah ya bentuk lain aja. Jadi dari tadi yang tadi depan ini sebetulnya kan bisa kita tunjukkan, nah itu identitas gitu ya, karena B inverse B, jadi ininya identitas, ini yang B inverse N. Nah, B inverse N nya saya kalikan, hasilnya ini. Nah, cocok kan dengan tablo yang terakhir tadi, tablo yang tadi saya tunjukkan di awal. Yang luas kanannya B inverse B kecil, hasilnya 2482. Jadi semua nyambung ya, dengan cara kita mengalihkan B inverse di kiri, akhirnya yang ini jadi identitas, yang ini B inverse N jadi hasil kita yang dengan operasi baris tadi dengan simplex yang awal, luas kanan juga yang dengan simplex yang awal ya. Ini untuk konfirmasi aja supaya kamu tahu bahwa operasi matriks yang saya tunjukkan di sini ini sebetulnya sama dengan iterasi yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Cuman yang kamu lakukan sebelumnya itu tahapannya lebih banyak ya, tidak hanya ini. Ini sudah melewati beberapa tahap sampai hasil seperti ini. Nah, dengan operasi matriks ini nanti nggak perlu tahapannya itu ada yang dilewati langsung dapat hasil ini. Gitu ya maksudnya. Nah, sekarang untuk nyampe ke sini tidak perlu kamu lakukan semua ini sebenarnya. Kamu cukup fokus pada yang jelas, diingat-ingat yang ini pasti bentuk kanonik. Yang jadi perhatian kita tadi seperti saya bilang ini tadi asalnya dari B inverse kali N, N-nya bisa dikomposisikan menjadi A2, AS2, AS3, yang ini B inverse kali B kecil. Ya, nanti itu semua menjadi informasi yang kita pakai atau rumusan yang kita pakai dalam hitungan operasi matriks. Oke. Jadi hasil tadi kalau mau diingat-ingat lagi cocok loh ya, sudah cocok dengan bentuk tablo Dakota di tablo 2 yang BV-nya sesuai yang kita pakai di sini ya sebagai dasar pemisahan. 100 di kolomnya S1. Lihat tuh ya. 010 di kolomnya X1. 010 di kolomnya X3. Nah, kebalik saya. Kemudian untuk yang NBV, kamu lihat ya, min 2 125 itu miliknya X2. Yang ini miliknya S2, 22 min setengah. Yang ini ya, min 8 min 4 1,5 miliknya S3. Luas kanan juga 24 82. Ya, ini tadi pakai operasi matriks, operasi baris elementer 2 kali atau dua tahapan atau gimana ya. Kalau ini tadi dengan sekali hitung langsung dapat hasil. Jadi bedanya di situ. Tablo melalui proses beberapa kali ya bisa jadi, dengan operasi matriks dengan sekali infonya hanya BV NBV dengan operasi inverse saja perkalian dengan B inverse bisa dapat. Oke. Nah, sekarang seperti yang saya bilang tadi ya, pembagian N, pembagian B ya, tadi bisa dipecah-pecah. Yang baris ini nanti ya, di baris kendala ini saya sengaja taruh yang N, A2, AS2, AS3 seperti tadi yang saya bilang ya. Akan membantu kita memformulasikan rumus singkat untuk notasi matriks ini. Yang jelas untuk BV pasti bentuk kanonik ya.
bentuk BV pasti kanonik. Ini 100 bagi S1, bagi X3 010, bagi X1 001 itu sudah pasti. BV dimanapun harus dalam bentuk kanonik. Kemudian yang bukan BV baru kita pakai A tadi. Nah, untuk X2 ya, untuk X2 dapat hasil min 2 min 21,25 itu asalnya kamu mengalihkan B inverse ini dengan A2. Bisa kamu cek sendiri. 1 kali 6, 6. 2 kali 2, 4, 10 ya. Min 8 kali 1,5, min 6. Betul nggak sih? Jadi di sini coba cek 6 kali, jadi tambah 4. Oke. 1 kali 6, 6. 2 kali 2, 4. Oke, 8 kali 1,5 salah. Min 8 kali 1,5 itu 12 ya. 8 tambah 4, betul. Ya. Nah, ini isinya berapa? 10 min 12. Min 2. Min 2 itulah yang menjadi hasil di sini. Ya. Kemudian untuk yang baris 2, hasilnya dari mana? Dari perkalian dengan ini baris B inverse yang kedua dengan kolom A2. Kolom A2. Oke. Ini dengan ini. Tetap 0 kali 6 0 plus 4 min 1,5-nya 4 itu berapa? 6 ya. Hasilnya juga min 2. Min 2 jadi ini. Sama untuk yang baris 3 kamu lakukan juga, hasilnya 1,25. Oke. Jadi apa? Daripada menyajikannya dalam bentuk matriks yang hafalannya repot panjang-panjang, ini sebenarnya adalah cara mudah menyajikan notasi matriks. Kendala bagi baris kendala bagi solusi untuk NBV itu bisa kamu hitung dengan rumusan ini. B inverse kali A2 itu kolomnya X2. B inverse kali AS2 itu nanti buat isinya S2, kolom S2. Hasilnya berapa? B inverse kali kolom S3, AS3. Hasilnya nanti jadi isi bagi kolom S3. Nih, saya taruh sini ya. B inverse kali B kecil nanti jadi isinya kolom ruas kanan. Oke, jadi semua hasil perkalian ini nggak usah kamu hafalkan panjang seperti ini. Yang kamu hafalkan harusnya justru yang ini yang lebih mudah ya, karena nanti ini akan lebih simple atau lebih mudah diterapkan daripada harus mengoperasikan matriks sejak awal. Ya, saya menerangkannya karena memang saya ingin kalian tahu asal muasalnya ya. Asal muasalnya dari mana, konsep notasi-notasinya seperti apa. Nah, tapi pada akhirnya nanti rumusan yang dipakai hanya rumusan perkalian antara B inverse dengan kolom-kolom variabel, baik itu BV maupun NBV. Nah, kalau BV ada bentuk unik yang hasilnya langsung berupa bentuk kanonik. Ya, kalau NBV mau nggak mau harus dihitung dulu perhitungannya dengan B inverse kali kolomnya bersesuai. Jadi ini rumusan umumnya. Kalau kamu punya informasi BV NBV, cari B-nya, cari matriks B. Dari mana baca matriks B-nya? Dari tableau standar yang awal, ya, dari tableau awal. Kemudian dari situ cari inverse-nya. Setelah inverse ketemu, kalikan B inverse dengan kolom variabel yang akan kamu gunakan sebagai tujuan ya. Jadi di akhirnya nanti mau diisi ya, ubah XJ dalam tableau kendala pada dalam tableau yang tahapan yang dituju ya, hasilnya adalah B inverse kali AC. Kolom ruas kanan B inverse kali B kecil. Sedangkan yang ini khusus untuk NBV ya. Untuk BV sudah jelas tadi pasti bentuk kanonik ya. Nah, sekarang
sekarang bagaimana dengan fungsi objektifnya? Jadi kalau fungsi objektif di sini agak susah karena fungsi objektif melibatkan ada Z, ada dua-duanya kepake nanti. Kalau tadi kan kamu hanya pakai baris kendala saja. Cukup dengan mengalihkan B inverse ini selesai. Nah, kalau untuk bentuk baris nol ya, ada fungsi objektif agak ribet. Sejak awal memang ini selalu kita ada modifikasi tertentu gitu ya. Ingat, modifikasi pertama yang kamu lakukan adalah merubahnya menjadi bentuk yang dibawa ke ruas kiri semua. Sama ini juga bisa kamu bawa ke ruas kiri. Nah, nanti di sini di tahapan tertentu yang kita tuju, mau itu optimal atau bukan, ya, sesuai BV, informasi BV-nya pasti berlaku seperti yang tadi saya bilang. Koefisien baris nolnya basic variabel itu pasti nol itu. Nanti menolkannya di konsep matriks adalah dengan eliminasi, konsep eliminasi. Sedangkan koefisien baris nolnya yang NBV pasti tidak sama dengan nol. Ada yang minus, ada yang plus ya, tergantung apakah itu sudah optimal. Kasus max sudah optimal plus semua, kasus min sudah optimal pasti negatif semua gitu. Nah sekarang koefisien baris nolnya nanti juga akan berubah, bukan nol, perubahannya mengikuti operasi hitung proses eliminasi. Jadi ini nanti coba dieliminasi. Ini kan ada koefisien, ini kan XBV, depannya ada CBV. Ya, dibuat ini nol supaya nol dengan cara melakukan eliminasi dengan baris kendala ini. Ya, jadi saya bisa kasih kamu ilustrasi kasus yang bukan matriks deh. Ini saya kasih misalkan. Saya punya Z min 2X ya. X ini katakan yang BV. Min 3Y. Y ini vektor NBV. Terus di bawahnya itu saya punya kendala yang bunyinya begini. Nah, saya ingin menghilangkan X-nya di sini. Bisa dengan cara nanti ini yang baris kendala ini saya kalikan tunggu. Ya. Baris kendalanya tadi saya punya berapa? 3X plus 2Y sama dengan 6 gitu. Perannya min 2 itu seperti ya, min 2 ini seperti CBV. Angka 3 ini seperti B. Ya. Bisa kamu nolkan min 2X ini kamu nolkan dengan cara ya, 3 ini kamu bagi dulu ya supaya jadi angka 1. Jadi saya fokusnya kalau kamu kemarin belajar eliminasi substitusi kan dua-duanya dikalikan ya, baris pertama dikalikan apa, baris kedua dikalikan apa. Ini enggak, kita sekarang fokus ke yang baris 2 aja. Baris 2 nya ini 3x baris kendala 3x plus 2y sama dengan 6. Ini nanti saya pakai untuk mengenolkan yang atas, x di atas ini. Caranya gimana? Ini harus 2x. Kalau ini 2x baru bisa nanti 0 atasnya ya. Tapi cara membuat jadi 2x bagaimana? Dibagi dulu 3 toh, dibagi 3 dulu. Setelah kamu bagi 3 ini punya jadi X. Ini 2/3 Y, ini jadi 2. Pembagian 3 di sini kita terapkan di sini. Kalau konstanta biasa dibagi 3. Kalau itu matriks dikalikan dengan inverse ya. Jadi ini sebelum kita operasikan dengan yang atas, dikalikan dulu dengan B inverse dari depan seperti tadi. Semuanya. B inverse B kecil. Ini sama ceritanya dengan saya membagi 3 angka ini. Apa? Persamaan ini. Sudah, ini pasti I kan nanti. Ya. Terus, Bu, ini masih X. Padahal kita tujuannya mau mengenolkan min 2. Supaya min 2 ini bisa 0, ini kan juga harus 2. Ini harus berbunyi 2. Ya, jadi saya lanjutkan di sini. Kalau ini saya kalikan 2, angka 3x plus 2y ini akan berubah menjadi, di
dibagi 3 dulu sudah selesai. Sekarang dikali 2. Kali 2 berbunyi 2x plus 4/3y sama dengan 4. Baru ini bisa saya pakai untuk mengenolkan yang atas dengan cara penjumlahan antara baris ininya Z dengan baris kita ini tadi yang sudah melalui proses. Prosesnya dibagi 3. Di sini prosesnya dikalikan B inverse dari depan. Tuh, 0 kan? Ini min 2 plus 2 kan habis. Yang belakang yang ikuti lah ya. Sekarang kesetaraannya dengan yang ini. 2 tadi dari mana? Kita ngalikan, dapat ide mengalihkan 2 ini dari mana? Dari koefisiennya ini. Di sini koefisien miliknya X pada Z itu diwakili oleh CBV. Nah, jadi pembagian dengan 3 tadi setara dengan perkalian B inverse dari depan. Perkalian dengan 2 adalah setara dengan perkalian CBV dari depannya juga. Karena kalau dari belakang nggak masuk dimensinya. Gitu. Semuanya ya, sampai belakang. CBV, B inverse N, XNB, dan seterusnya. Ya, semuanya dibagi B inverse dulu, hasilnya dikali CBV. Tujuannya apa? Supaya koefisien ini negatif, kena koefisien ini yang plus. Ya, ini kalau B inverse B-nya saya hilangi kan, jadi tinggal ini saja toh. CBV saja. Nih, ini kan I, ini kan I. Nah, ini min CBV XBV, yang ini plus CBV XBV. Kalau ditambah akan 0. Oke. Jadi tujuan utamanya supaya koefisien CBV pada X itu akan berubah menjadi 0. Harus 0. Oke, jadi sekali lagi ya, ketika kita mempunyai matriks, notasi matriks dari bentuk standar yang sudah dipisahkan menjadi BV, NBV, XBV, XNBV, untuk membuat baris 0 pada atau membentuk baris 0 pada tahap yang dituju sesuai BV yang dimaksud, ya, kita perlu melakukan perkalian ya dari atau membuat 0 koefisien bagi XBV dengan cara mengalihkan seluruh baris 0 ini dengan CBV, baris 0 ini nanti akan dienolkan koefisien XBV-nya dengan cara melakukan operasi baris dengan kendala, tapi baris kendalanya harus dikalikan dulu dengan CBV B inverse. Ini seperti itu ya. Baris kendala akan berbunyi dari depan CBV B inverse B XBV plus CBV B inverse N XNBV CBV B inverse B kecil. Hasilnya nanti akan kita pakai untuk mengenolkan atau mengeliminasi koefisien CBV pada baris kendala, baris 0, pada baris 0. Oke. Lihat semua membutuhkan perhitungan CBV B inverse. Jadi nanti ini ditambahkan. Ya, kita tambahkan, ini saya hapus yang ini. Jadi kalian perlu melakukan operasi hitung penambahan. Yang ini ditambah dengan yang bawah. Oke. Nah, baris yang atas, baris 0 ini ditambah dengan baris ini, nanti akan diperoleh bentuk yang koefisien BV-nya 0. Koefisien XBV akan 0 karena di sini min, di sini plus. Nah, ini bentuknya ya. Jadi baris pertama baris 0 dan kendala yang sudah dimodifikasi. Yang ini baris 0 asli, yang ini yang kendala yang sudah dimodifikasi, perkalian CBV B inverse dari depan. Ketika melakukan penjumlahan, ini sama Z di depan
Yang di belakang ini saya punya sama-sama punya X and BV, saya jadikan satu di belakang. Nanti ada unsur perkalian dengan konstanta yang plus berbunyi C, BV, B inverse, konstanta yang min berbunyi C, N, BV. Yang plus itu yang dari sini ya, yang min yang dari atas ya, ini dari atas. Oke. Ruas kanan 0 tambah sesuatu ya jadi CBV, B inverse, B kecil. Ini lengkapnya bisa saya tunjukkan. Nih, udah ya. Ini nanti yang jadi alat kita untuk menganalisis bagaimana bentuk baris 0 pada tablo yang BV-nya kita anggap yang BV-nya sudah kita ketahui infonya tadi. Di contoh yang saya pakai nanti contoh Dakota, BV yang kita ketahui adalah BV optimal. Oke. Oke, jadi hasil ini nanti adalah hasil yang secara berlaku umum untuk seluruh LP ya, yang menjadi isian dari baris 0 tablo yang dituju pada tahapan yang dituju. Nanti contoh saya di kasus Dakota, saya balik lagi ke contoh itu, tablo yang dituju adalah tablo optimal, sehingga baris 0 dengan konsep yang ini adalah baris 0 untuk tablo optimal. Kasus yang lainnya bisa jadi enggak, tapi konsep hitungnya seperti itu. Nanti di bagian akhir akan saya tunjukkan rumus ini bisa dibuat lebih simpel ya. Ini masih rumus asli hasil eliminasi antara baris 0 dengan baris kendala ya, supaya baris 0-nya itu mempunyai koefisien BV yang 0, sedangkan koefisien NBV nanti lihatnya dari sini ya. Ini sebenarnya untuk koefisien NBV. Sedangkan yang ini adalah hasil ruas kanan pada baris 0. Nanti seperti itu. Ini saya balik gunakan contoh di Dakota ya, saya elaborasi lagi. Contoh kasus Dakota tadi, CBV-nya sudah teridentifikasi. Ini B inverse, ini N, ini CNBV, ini vektor, ruas kanan isinya CBV, B inverse, B kecil. Karena CBV, B inverse ini muncul di beberapa tempat, nanti kita pakai, kita hitung dulu ya. Ini sudah saya coba hitungkan untuk kalian, hasilnya 0, 10, 10. Ini 0, 10, 10 dipakai karena nanti akhirnya lebih mudah kalau kita sudah tahu CBV, B inverse, nggak usah ngitung berkali-kali ya, sekali dulu dihitung di sebelumnya. CBV, B inverse itu nanti sepertinya jadi kunci ya, karena dia sering kali dipakai. Ini nanti dilakukan dulu, dihitung. Hasilnya vektor baris ya. Nah, sekarang kamu lihat strukturnya. Ketika saya jabarkan, ini Z tetap, ini saya hitung hasilnya 5, 10, 10 ya. Ini semua ya, ini semua saya hitung hasilnya 5, 10, 10. Ini koefisien XBV, ruas kanan hasilnya 280. Atau kalau mau lengkap ini kan biar nggak jadi kayak anak tiri ya, ini ini XNBV, saya lupa ngomong, ini tadi saya bilang BV ya, ini XNBV. Jadi kalau mau kamu lengkapi ya, yang depan ini Z plus 000 untuk koefisien BV, untuk variabel BV, 5, 10, 10 untuk variabel non BV. Ruas kanan sama dengan 280. Jadi ini notasi lengkapnya yang munculnya di baris kendala, baris 0 optimal. Jadi di baris 0 optimal kan bunyinya begini, yang BV 0 semua, yang NBV koefisiennya ada 5 untuk X2, 10 untuk S2, 10 untuk S3. Ruas kanan bernilai 280. Oke, jadi bisa kamu cocokkan dengan tablo optimal tablo optimal yang tadi. Jadi di tablo optimal yang tadi ada Z 1, 0, 0, 0 ini ada di sini ya. Ya, sesuai dengan urutan miliknya S1, X3 dan S1. 5, 10, 10 ada di bagian non basic variable. 5 X2, 10 miliknya S2, 10 lagi miliknya S3. 280 adalah Z di ruas kanan, atau kebetulan di sini Z optimalnya.
Ya. Oke. Jadi konsep itu benar sudah kita terapkan dengan operasi dengan operasi matriks ya, dengan cara mengeliminasi baris 0 dengan baris kendala, caranya dengan mengalikan baris kendala dengan CBVB inverse, yang nanti setelah dieliminasi munculnya adalah rumusan ini tadi ya, yang hasil saya ini adalah hasil sudah perhitungan dari rumusan yang eliminasi tadi ya. Cuman hasil umum yang bisa kita pakai adalah hasil yang ini ya, bahwa suku baris 0 pada tablo yang dituju itu selalu mempunyai struktur seperti ini. Jadi ada Z, ada koefisien 0 untuk BV, ada koefisien C, BVB inverse, kali A2, AS2, AS3. Apa ini? Nah, ini adalah kolom-kolom dari koefisiennya non-basic variable. Dikurangi C2, CS2, CS3. Apa ini? Ini adalah koefisien baris fungsi objektif ya, fungsi objektif dari non basic variable. Ruas kanannya CBVB inverse B kecil. Tadi saya bilang CBVB inverse ini dipakai beberapa kali. Jadi langsung dihitung dulu 0, 10, 10. Kolom-kolom ini adalah kolom NBV, C ini adalah koefisien dari Z pada non-basic variable. Ya, bisa kamu amati, yang perlu dipastikan adalah koefisien bagi kolom-kolom BV. Ya, itu bagi BV semua memiliki koefisien 0. Ini adalah miliknya BV, yang ini miliknya NBV. Bentuk ini yang kamu cermati karena nanti sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nanti bukan ini yang kamu pakai karena ini hafalannya terlalu panjang. Nanti kita pakai yang by part saja. Yang per kolom saja. Tadi yang di hasil pertama, yang kendala, kamu sudah saya rangkumkan bahwa untuk menentukan kolom bagi variabel non basic itu tinggal kalikan B inverse AJ. Untuk menentukan kolom ruas kanannya kalikan B inverse dengan B kecil. Itu yang di baris kendala. Untuk BV gimana? BV pasti kanonik. Ya. Di sini yang jadi masalah adalah yang baris 0. Baris 0 gimana rumusan sederhananya? Yang tidak sederhana ini, sepanjang ini, ya untuk NBV, untuk BV pasti 0. Supaya lebih sederhana akan saya tunjukkan pecahannya, ya, per bagian. Jadi di sini, ya, rumusan yang saya tandai itu bisa dibuat simple, ya, bahwa kolom bagi NBV untuk X2 mungkin, terlebih dahulu X2, itu adalah hasil perkalian dari CBVB inverse kali A2 yang hasilnya nanti dikurangi C2. Coba cek. 0, 10, 10 kali 6, 2, 1,5 hasilnya berapa? 0 plus 20 plus 15 dikurangi 30. Ini 35 min 30. Jawabannya 5. Nah, ada di sini. Oke, nah angka 5 ini yang saya nyatakan sebagai C2 atasnya ini, kayak rata-rata gitu ya. Ada C2 komponen baris 0 di tablo optimal. Bunyinya bisa kamu nyatakan sebagai CBVB inverse kali A2 dikurangi C2. Hasilnya 5 itu tadi. Ya. Hasilnya 5. Bagaimana dengan kolom miliknya S2 NBV yang lain? Sama. NBV yang lain, NBV yang kedua, S2, itu didapat dari kamu mengalihkan CBVB inverse kali kolomnya S2, hasilnya dikurangi koefisien Z bagi S2. Cek saja. 0, 10, 10 kali 0, 1, 0, hasilnya 10. Dikurangi 0. Ya, 10 adalah komponen ini. Jadi saya menjelaskannya per bagian, ya, yang bunyinya jadi ini. 10 ini nanti dinotasikan dengan CS2 bar, hasil perhitungan dari CBVB inverse AS2 dikurangi CS2. Seperti ini. Ya, cara ngitungnya. By part. Per bagian, per kolom.
Yang bisa kamu lanjutkan untuk komponen NBV terakhir S3. Nah, tinggal ganti aja ya. Kalau untuk S3 tinggal ganti ini dengan ini dikurangi 0. Hasilnya tetap sama dengan 10 karena kebetulan kenanya sama-sama 10 di sini. Ya. Satu lagi untuk yang ruas kanan. Ruas kanan CBVB inverse kita yang tadi dipakai berkali-kali ya. Kalikan dengan B kecil. Itulah rumusan ruas kanan yang hasilnya skalar. Ya, karena dia CBVB inverse vektor baris B vektor kolom yang sama ini 1 kali 3 ini 3 kali 1 hasilnya ada skalar. Semuanya nanti kamu isikan ke dalam baris 0 tableau yang dituju. Jadi ini rangkuman dari yang tadi saya ceritakan untuk menentukan baris 0 dari tableau yang dituju, yang informasi BV-nya sudah kita ketahui tadi. Kamu harus melakukan perhitungan ya, terutama perhitungan CBVB inverse karena nanti dipakai di semuanya. Tapi yang jelas kondisi awal atau yang pasti berlaku di sini adalah koefisien baris 0 untuk BV pasti 0. Untuk NBV lakukan perhitungan yang ini ya, tergantung NBV-nya yang mana. Kalau X2 ya ini jadi C2, kalau ini S1 gitu misalkan ya punya jadi CS1 ya. AS1, CS1 seperti tadi, atau S2 ya CS2, CS2 di sini, AS2 di sini, gitu ya. Kan NBV tidak harus X, kadang-kadang juga ada variabel slack. Sedangkan nilai Z di ruas kanan baris 0 pada tabel yang dituju, hitungannya adalah CBVB inverse kali B kecil. Jadi ingat nanti tadi cara saya tips dari saya hitung dulu CBVB inverse-nya. Oke, ini rangkumannya sudah. Tadi ada 5 poin. Yang pertama B inverse kali AJ untuk mengisi kolom-kolom NBV pada tableau yang dituju. B inverse B kecil untuk mengisi kolom ruas kanan pada tableau yang dituju. Di kendala, di baris 0 ini semua. Nanti akan saya tunjukkan di contoh yang saya berikan di materi setelah ini. Oke, ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.